Ya, halo kawan-kawan, kita ketemu lagi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing satu hal terkait kita bisa bilang sebuah keyword analitik menggunakan Twitter dan juga free platform dari GCP gitu ya. Jadi kita akan coba untuk menganalisis tren dari sebuah keyword kemunculannya dalam beberapa hari gitu. Jadi kita akan pakai cloud function untuk menarik data dan juga untuk melakukan pre-processing. Oke, lalu kita akan pakai cloud storage untuk men-store data hasil dari pemrosesan itu. Lalu kita akan pakai data studio untuk melakukan visualisasi datanya. Oke, jadi saya akan coba untuk gambarkan dulu kira-kira arsitekturnya akan seperti apa. Oke, jadi pertama kita harus definisikan dulu. Sebentar, kenapa nggak bisa? Bentar, saya coba. Sebentar ya. Oke, ya kita definisikan dulu si data source-nya seperti apa. Yang pertama adalah tentu Twitter ya, karena kita ingin menganalisis keyword yang ada dalam tweet. Oke, ini berarti data source. Oke, yang kedua kita harus punya si processing-nya. Oke, dalam hal ini kita pakai cloud function yang ada di GCP. Basisnya saya pakai Python. Oke, dan yang ketiga itu adalah si storage-nya. Saya pakai cloud storage ini untuk men-store si CSV hasil dari pemrosesan tadi. Dan terakhir, kita akan punya si data studio di sini untuk visualisasi, data visualization. Nah, penarikan data dari Twitter ke cloud function ini sebenarnya pakai TweetPy. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin coba nanti juga harus punya akun uh, developer di Twitter sehingga kalian akan punya consumer key, consumer secret, API access token dan lain sebagainya. Itu yang akan dipakai untuk melakukan autentikasi ke Twitter dan bisa untuk melakukan pemanggilan Twitter API. Nah, tapi yang perlu diingat adalah Twitter API itu hanya bisa mengambil data 7 hari ke belakang. Oke, belakang. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kalau misalkan kita ingin menganalisis tren dari sebuah keyword dalam jangka waktu 1 bulan? Nggak bisa untuk yang free-nya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita setup sekarang dan kita akan run job kita ini atau cloud function kita setiap hari sehingga akan terakumulasi selama 30 hari ke depan. Baru dari sana kita bisa melakukan analisis. Jadi memang karena keterbatasan ini ya kita harus menyesuaikan ya. Nah, ini adalah arsitektur umumnya. Jadi ada Twitter, kita ambil data dengan TweetPy. Oke, lalu ada Cloud Function untuk melakukan pemrosesannya. Lalu ada Cloud Storage untuk storing CSV dan ada Data Studio untuk visualisasinya. Saya akan tunjukkan sederhana. Gitu ya. Ini adalah contoh dari visualisasi yang kita bisa dapatkan di Data Studio. Jadi ini adalah tanggal, oke. X-aksisnya adalah tanggal, Y-aksisnya adalah jumlah kemunculan dari tweet yang mengandung keyword 17 Agustus. Oke. Nah, tapi kita juga harus paham bahwa kalau misalkan kita menggunakan metode ini, bahwa yang harus kita hitung itu adalah unik kemunculan dari sebuah tweet ID. Karena katakanlah kalian atau katakanlah kita mencoba untuk menjalankan jobnya sekarang untuk 17 Agustus gitu ya. Kita dapat 100 tweet. 10 menit kemudian ketika kita menjalankan apa namanya? Cloud function ini dengan keyword yang sama, kita dapat 100 tweet juga, tapi ternyata itu beririsan. Hanya ada 5 tweet baru yang sebenarnya apa namanya ada di penarikan kedua. Oke, tapi kita tetap dapat 100 tweet. Artinya, kalau misalkan hanya menghitung jumlah record, record dari tweet yang kita tarik itu ada 200 nih. Tapi padahal secara uniknya itu hanya 105. Jadi kita harus menghitung dari uniqueness-nya. Oke. Nah, kita akan eh, kembali ke belakang gitu ya. Jadi di depan itu kita bilang si data visualization-nya pakai data studio, lalu kita cek nih si storage untuk menyimpan CSV-nya, yaitu di cloud storage. Jadi kita hanya perlu membuat sebuah cloud storage dengan nama tertentu, bucket tertentu, oke. Nah, di sini saya memberikan formatting nama untuk file yang ada di sana dengan nama keyword, oke, keyword dash UUID. Oke, jadi kalau misalkan nanti kita klik, kita lihat sebenarnya ya ini CSV aja gitu. Teks yang ini nanti menariknya adalah si Data Studio dia bisa paham bahwa oke, dia hanya CSV dan saya bisa langsung menyesuaikan datanya dan saya tampilkan. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Nah, gimana caranya untuk menghasilkan data seperti ini? Saya akan coba tunjukkan dari sisi apa namanya si cloud function-nya.
Jadi kalian hanya perlu membuat sebuah Cloud Function, oke, di Google Cloud Platform, dan di requirement ambil dua. Yang pertama adalah Google Cloud Storage supaya kita bisa berinteraksi dengan si Cloud Storage, dan yang kedua adalah TweetPy. Jadi kita bisa berinteraksi dengan Twitter. Nah, di sini kita kita harus mendefinisikan entry point-nya. Jadi function apa sih yang akan dipanggil pertama ketika ada event masuk. Nah, di sini ada handle request, maka saya harus mendefinisikan handle request yang mana di sini saya akan bilang bahwa saya expect ada JSON input atau JSON payload yang dikirim ke saya, dan ada field dengan nama key yang isinya adalah to be defined later. Jadi ini adalah autentikasi sederhana yang saya buat. Jika ada key tersebut, maka barulah saya akan mengambil dan store data berdasarkan keyword. Nah, function get and store data ini sebenarnya sesederhana saya definisikan bucket saya apa, nama file yang akan saya simpan apa, kontennya seperti apa. Kontennya ini harus ada headernya karena si data studio itu expect untuk semua data file atau file yang menjadi data source itu memiliki format kolom yang sama atau skema yang sama. Jadi kita harus selalu memberikan header di sana. Barulah saya akan melakukan pengecekan kalau misalkan dari hasil get tweet sini atau pemanggilan dari TweetPy, oke, di sini itu ternyata jumlah tweetnya lebih dari 0, ada result gitu ya, maka saya akan melakukan akan melakukan penulisan ke dalam file dan menaruhnya di bucket. Baru upload tweets. Upload tweets ini sebenarnya adalah menuliskan string ke dalam sebuah file di cloud storage. Oke, jadi dengan seperti ini kita bisa mendapatkan file dari sebuah tweet. Oke, nah karena si Cloud Function ini dia punya batasan waktu untuk dieksekusi, defaultnya adalah 60 menit dan mungkin bisa dinaikkan menjadi 90 detik. Dan kalau misalkan ternyata keyword yang kita punya itu jumlah tweetnya katakanlah 10.000 gitu ya, sangat banyak, maka si Cloud Function ini nggak akan bekerja dengan semestinya karena setelah 60 menit dia akan terputus gitu. Padahal tweetnya masih belum selesai nih, masih ada yang banyak diproses. Makanya di sini saya batasi untuk tweet yang saya ambil itu hanya 150 tweet. Oke. Makanya kalau misalkan di sini kelihatan di data studionya ini ada 92 tweet, kemudian di hari sebelumnya lagi itu ada 58. Kalau di total 150 tweet. Jadi maksimal dalam sekali pemanggilan API ini atau Cloud Function ini saya hanya akan dapat 150 tweet. Nggak masalah karena paling tidak itu bisa menggambarkan bahwa trennya apakah selalu mentok di threshold atas, selalu mentok di limit atas atau enggak. Oke, jadi itu apa namanya si Cloud Function-nya. Nah, ketika kalian sudah membuat Cloud Function, kemudian mempublish dengan triggernya adalah HTTP gitu ya, HTTP request, kalian akan dapat URL seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan untuk memanggil si API-nya. Kita taruh di sini. Ini contoh REST client gitu ya, sederhana. Kemudian kontennya seperti yang saya bilang tadi ada key. Bentar, saya udah punya. Oke. Ini adalah kontennya. Ada field dengan nama key dengan value to be defined later. Oke, keywordnya 17 Agustus. Saya akan ganti ke keyword tahun baru 2020. Katakanlah ya. Terus saya akan coba untuk kirim. Nggak ada nih, nggak ada resultnya. Sebentar, saya cek. Kita coba cek juga di sini. Oke, belum ada. Oke, kalau gitu saya akan coba untuk panggil dengan ini aja, dengan insomnia. Oh, wait. Oh, oke. Oke, karena ada exception. Oke, saya akan panggil dengan insomnia aja ya. Tapi kita cek dulu. Di sini dia nggak ada file baru. Dan ketika saya panggil, oh, wait, ada. Oke, oke. Ternyata ada nih. Tahun baru 2020. Oke ya. Nah, selanjutnya kita coba reload nih si data studionya. Karena ketika kita refresh data, maka si data studio akan mengambil data baru dari si cloud storage. Oke. Nah, kita coba edit dulu si ininya, si dashboardnya, terus kita cek. Jadi di data studio itu ada pilihan untuk kita cek di edit connection. Oke, ada pilihan untuk si data source-nya itu berupa si
Google Cloud Storage. Dia juga bisa data source-nya itu adalah Google Spreadsheet dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di Google Cloud Storage, maka kita bisa bilang bahwa kita akan membaca semua file dalam satu folder. Kita hanya perlu klik use all files in path. Oke. Terus kita cancel aja, terus kita coba view ulang dan kita reload. Oke, kita refresh data. Ekspektasinya adalah akan ada keyword baru namanya tahun 2020. Kita bisa lihat di sini ada 102, di sini ada berapa? 48. Oke, jadi memang karena dibatasi hanya 150 tweet, kita bisa lihat bahwa ternyata maksimum di hari ini ketika tadi melakukan penarikan untuk tanggal 22 itu hanya ada 92 tweet tentang keyword 17 Agustus dan 102 tweet untuk tahun baru 2020. Oke. Nah, kita bisa cek juga karena di sini ada dua visualisasi. Pertama dalam line chart, yang kedua adalah tabel gitu ya. Nah, kita juga bisa cek nih apakah memang benar ada yang namanya keyword-keyword itu di tweetnya orang. Di sini Noventia, kita coba cek ya. Kita coba cek. Harusnya untuk user Noventia 2 itu punya keyword 17 Agustus gitu. Kita coba cek, scroll. Oke, di sini ada ya 17 Agustus. Nah, berarti memang pemanggilan API dari Twitter itu sudah bekerja dan sudah tersimpan di cloud storage, oke, dan juga bisa langsung ditampilkan di Data Studio. Jadi kalau misalkan teman-teman punya brand, katakanlah punya promosi tertentu gitu ya, atau brand tertentu yang ingin dimonitor, maka sebenarnya bisa nih dilakukan. Jadi teman-teman bisa setup hal seperti ini. Oke ya, sederhana, tapi kalian bisa tahu bahwa ternyata setiap hari itu engagementnya tinggi nih. Oh, ternyata rendah nih untuk hari-hari tertentu. Ketika kita udah udah men-setup ini untuk dipanggil setiap hari. Di video kali ini kita hanya akan membahas sampai sini, yaitu untuk men-setup si Cloud Function, Cloud Storage, dan juga si Data Studio. Di next videonya kita akan coba untuk membahas gimana sih caranya agar si script ini itu bisa dipanggil secara otomatis. Katakanlah setiap 30 menit sekali atau setiap 1 jam sekali. Sehingga kita bisa dapat data yang jauh lebih banyak dan lebih akurat. Oke. Nah, sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe sehingga kalian bisa mendukung channel ini dan mendapatkan topik-topik yang lain. Kalau ada feedback dan ada topik yang menurut kalian menarik, silahkan tuliskan di komentar. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.